Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Miraatul Fauzia dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam B, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari yang terhormat Bapak Syaiful Mujab selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Umum. Dengan tugas mereview kembali penjelasan filsafat pada pertemuan pertama. Definisi filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Definisi filsafat secara terminologi yaitu gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Sedangkan definisi filsafat secara umum yaitu ilmu yang membahas segala fenomena yang ada di dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Jadi, kesimpulannya adalah filsafat merupakan suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran. Ada beberapa penjelasan tentang filsafat ilmu menurut tokoh Islam. Yang pertama saya ambil menurut Al-Ghazali, dan yang kedua saya ambil menurut Ibnu Rushd. Al-Ghazali adalah seorang filsuf ternama yang berasal dari daerah Tusi. Ia banyak menghasilkan karya di bidang filsafat dan ia pada mulanya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bisa ditangkap dengan menggunakan panca indera manusia. Ibnu Rushd, ia merupakan salah seorang filsuf yang dikenal dengan aliran rasionalnya. Sebagai seorang filsuf dan pemikir, Ibnu Rushd menjunjung tinggi akal dan peranannya dalam kehidupan. Ibnu Rushd juga berpendapat bahwa akal pikiran bekerja dengan didasari oleh pengertian umum, dan di dalamnya tercakup hal-hal yang bersifat partial. Dalam sejarah, filsafat terbagi atas 5 zaman, yaitu Yunani klasik, skolastik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Zaman itu adalah zaman yang dimana sangat mempengaruhi berkembangnya ilmu pengetahuan atau filsafat. Karena filsafat merupakan bapak dari semua ilmu pengetahuan, jadi, bisa juga dikatakan bahwa di mana pertama kali ilmu pengetahuan didapatkan, maka di situ pula filsafat juga didapatkan. Objek kajian filsafat. Yang pertama, materi filsafat, dan yang kedua, formal filsafat. Objek materi filsafat yaitu hal yang dijadikan sasaran penyidikan atau segala sesuatu yang ada. Sedangkan objek formal filsafat yaitu usaha mencari keterangan atau kejelasan suatu hal secara radikal. Ada beberapa karakteristik berpikir filsafat. Yang pertama adalah metodis. Para filsuf atau orang yang berfilsafat menggunakan berbagai macam metode atau cara yang lazim digunakan dalam proses berpikir filsafati. Yang kedua adalah sistematis. Unsur dalam pemikiran para filsuf saling berkaitan satu sama lain dengan teratur secara keseluruhan, sehingga dapat tersusun suatu pemikiran yang filosofis. Yang ketiga adalah koheren. Dalam berpikir para filsuf tidak boleh memiliki unsur-unsur yang bertentangan satu sama lain dan harus memuat uraian yang jelas serta logis. Komprehensif. Para filsuf melihat sesuatu tidak hanya dari satu sudut pandang tertentu saja, tapi menyeluruh. Karakter berikutnya yaitu radikal. Para filsuf berpikir secara mendalam hingga sampai pada akar-akar persoalannya. Lalu, rasional. Para filsuf harus berpikir sesuai dengan kaidah atau cara berpikir yang benar dan jelas. Yang terakhir adalah universal.
Muatan kebenaran para filsuf sampai pada tingkat umum universal, mengarah pada pandangan dunia dan realitas kehidupan umat manusia secara menyeluruh. Memahami melalui contoh pertanyaannya juga akan mempermudah pemahaman kita pada apa yang dimaksud dengan filsafat. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan filosofis. Saya ambil salah satu, yaitu apakah kebudayaan selalu memberi dampak positif? Lalu, bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Tentunya dengan metode filsafat yang sistematis dan tepat. Metode dan objek formal bidang filsafat tidak dapat dipisahkan. Setiap cabang metode dapat menentukan objek formalnya, memiliki metode dan logikanya sendiri, sesuai dengan objek formal itu dan uraian teorinya. Misalnya, berfilsafat dapat dilakukan dengan cara dialektis, yaitu dengan mengambil konsep atau pengertian yang lazim diterima dan jelas, kemudian membuat bantahan dari pengertian yang lazim tersebut. Setelah itu, kedua pandangan yang saling bertentangan tersebut diambil simpulan atau jalan tengahnya untuk kemudian menjadi hakikat yang lebih baik dari sebelumnya. Mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan akan membuat kita lebih arif dan bijaksana dalam mengarungi kehidupan dan memahami alam. Lebih arif dan bijaksana inilah yang merupakan faedah utama filsafat. Seperti namanya, filsafat. Kita tidak menguasai pengetahuan, kita hanya cinta pada kebijaksanaan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.